Apakah Indonesia sejatinya juga terkena masalah penyakit Islamofobia ini, sebagaimana yang terjadi di negara-negara Barat lainnya? Fenomena Islamofobia muncul akibat adanya sebagian kecil kelompok Muslim yang menyalahgunakan ajaran agama Islam untuk melakukan tindak kekerasan dan kebencian terhadap mereka yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, dan berbeda mazhab. Sayangnya penggunaan term Islamofobia itu justru seringkali ditujukan untuk membela perilaku kekerasan atau kebencian terhadap yang lain yang dilakukan oleh sebagian kecil atau oknum oknum umat Islam. Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pada artikel yang dimuat di sindonews.com dengan judul Tokoh Nasional MUI dan Aktivis Deklarasikan Gerakan Nasional Anti-Islamofobia, disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sejumlah tokoh nasionalis lintas ormas Islam dan ratusan jamaah mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti-Islamofobia atau yang disingkat dengan GNAI yang digelar di Aula Buya Hamka Masjid Al-Azhar, Jakarta. Gerakan ini bertujuan untuk melawan isu Islamofobia di dunia yang oleh media barat digambarkan sebagai kaum teroris dan radikalis. Deklarasi dan pernyataan sikap Gerakan Nasional Anti-Islamofobia dibacakan oleh Presidium GNAI Ferry Juliantono. Ferry mengatakan bahwa pasca era Perang Dingin, dunia Barat mengalihkan sumber ancaman dan bahaya dari komunisme ke Islam yang termanifestasi dalam bentuk radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme, yang mengakibatkan munculnya stigma negatif terhadap ajaran Islam sebagai ajaran yang berbahaya dan menakutkan atau dikenal dengan istilah Islamofobia. Perbedaan teologis yang diperburuk oleh perbedaan ekonomi, politik, dan budaya seringkali menyebabkan terjadinya ketegangan dan konflik antar negara. Namun, setelah puluhan tahun berlangsung tanpa bukti-bukti ilmiah, akhirnya muncul kesadaran baru bahwa sumber ancaman dunia bukan berasal dari dunia Islam. Artinya tidak benar bahwa Islam menganut ajaran terorisme, radikalisme, dan intolerantisme. Dan itu tidak produktif, bahkan sangat destruktif bagi pergaulan internasional. Kesadaran baru ini kini telah termanifestasikan dalam bentuk pencanangan Hari Anti-Islamofobia sedunia pada tanggal 15 Maret 2022 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan diikuti oleh berbagai negara, khususnya negara Barat. Nah, teman-teman, walaupun kesadaran baru di kalangan para pemimpin dan itu sudah terbentuk, namun ini tidak serta-merta terjadi di dalam masyarakat, sehingga diperlukan sebuah kebijakan afirmatif agar bisa diikuti oleh seluruh bangsa di dunia. Baik teman-teman, pada hakikatnya, apapun usaha untuk mengembalikan citra baik Islam di mata dunia adalah hal yang mulia lagi terpuji. Walaupun ruh Islam itu sebenarnya sudah merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, namun seringkali Islam dipolitisasi oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral sama sekali, yang pada akhirnya menyebabkan umatnya banyak terjebak dalam pertikaian politik, ekonomi, militer, sosial, budaya, dan segala macam lainnya. Sehingga pada akhirnya Islam selalu diidentik sebagai ajaran keras, sempit, dan teror di mata dunia. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sejatinya juga terkena masalah penyakit Islamofobia ini, sebagaimana yang terjadi di negara-negara Barat lainnya? Dalam hal ini kita mengutip pernyataan dari Direktur Eksekutif Wahid Foundation bernama Mujtaba Hamdi
Beliau mengatakan bahwa perlu ada penjernihan pemahaman masyarakat dalam memaknai terminologi Islamofobia, yaitu sebuah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap Islam atau penganut Islam yang seringkali dipakai oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memojokkan pemerintahan dan memecah belah umat. Islamofobia ini, deskripsi sosiologis terhadap gejala adalah bagaimana orang-orang mayoritas Barat memandang Islam sebagai ancaman. Bahkan dengan tegas ia mengatakan, Mujtaba ini mengatakan bahwa Islamofobia tidak ada sebenarnya di Indonesia. Ini hanya kekeliruan representasi katanya. Itu menurut Direktur Wahid Foundation. Menurut beliau, fenomena Islamofobia muncul akibat adanya sebagian kecil kelompok muslim yang menyalahgunakan ajaran agama Islam untuk melakukan tindak kekerasan dan kebencian terhadap mereka yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, dan berbeda mazhab. Selain itu loh teman-teman, tambahannya katanya, ketakutan berlebihan terhadap Islam itu juga dijadikan alasan untuk melakukan teror, sehingga kemudian mengeneralisir umat Islam sebagai ancaman. Di Indonesia, katanya lagi, di Indonesia itu penggunaan term Islamofobia justru bertujuan untuk membela perilaku-perilaku kekerasan atau kebencian terhadap yang lain. Ya, di Indonesia teman-teman, sayangnya penggunaan term Islamofobia itu justru seringkali ditujukan untuk membela perilaku kekerasan atau kebencian terhadap yang lain yang dilakukan oleh sebagian kecil atau oknum umat Islam. Jadi ini ya kalau menurut Mujtaba tadi, Direktur Wahid Institute, Direktur Wahid Foundation, ini semacam ada fenomena kebalikan gitu loh. Beliau menyayangkan sekali fenomena tersebut. Terlebih kelompok yang dalam tanda kutip sempit radikal memang cenderung sering melakukan fighting gitu ketika dikritik atas tindakan mereka yang menyebarkan kebencian, misalnya atas nama ajaran agama, provokasi, kemudian hoax gitu kan. Ketika mereka dikritik ya mereka melakukan itu. Seringkali begitu, walaupun kita tidak memukul rata ya semuanya, tapi seringkali begitu. Ia menegaskan juga sejatinya yang menuai kritik tersebut bukanlah Islam sebagai sebuah agama, karena kita paham bahwa Islam itu tidak akan pernah seperti itu loh gitu. Ajaran Islam tidak akan pernah melakukan fitnah, adu domba, provokasi gitu loh. Tidak akan pernah memecah belah. Justru Islam sangat mempersatukan, kasih sayang dan segala macam. Nah, kalau ada orang-orang yang melakukan fitnah, adu domba, atau kemudian membawa nama Islam, nah hati-hati, berarti ini kan bukan Islamnya, berarti kan oknum Islam. Maka tidak salah ketika ada ketika kita sering mendengar al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab, terbatas oleh perilaku yang tidak baik dari oknum-oknum muslim itu sendiri, bukan Islamnya. Namun hal inilah yang menurutnya harus dipahami oleh masyarakat, kata beliau. Ya. Dan lagi-lagi beliau Direktur Wahid lagi-lagi mengatakan ada semacam permainan psikologis di sini yang dimainkan oleh kelompok gerakan keras tertentu sebagai upaya untuk menimbulkan perpecahan, kemudian sebagai upaya untuk memojokkan pemerintah atas kebijakan yang dibuat. Oke lah, kalau pemerintah ada salah ya dikritik aja gitu kan. Gak usah terus dipojokkan dengan adu domba, fitnah segala macam, itu kan bukan hal yang bijak. Nah, lagi-lagi nih kalau saya ditanya nih untuk masalah ini, ya saya pribadi khawatir kalau isu-isu Islamofobia di Indonesia ini dijadikan isu-isu untuk mencapai tujuan politik praktis. Saya khawatir di situ aja teman-teman. Apalagi kan sebentar lagi kan kita 2024 kan. Kalau 2024 kan apapun bisa dilakukan. Apalagi yang paling dalam teori-teori filosof terkenal itu saya lupa, tapi kata beliau sebuah bangsa itu, sebuah negara itu, sebuah pemerintahan itu akan mudah bisa diribut kalau sudah membawa nama agama, membawa nama Tuhan. Ini kan hati-hati kita. Islam memang, kalau sejauh pemahaman saya, Islam itu mengajarkan, Islam itu memang
tidak bisa dilepaskan dari politik. Maka dalam fikih itu kan ada bab fikih politik atau fikih siasah. Tapi lagi-lagi dalam konteks politik Islam, Islam tidak dijadikan barang dagangan. Islam tidak dijadikan barang jualan untuk meraih tujuan politik praktis, untuk tujuan ambisi hawa nafsu pribadi, golongan dan kelompoknya saja gitu loh. Jadi kalau Islam sudah dijadikan barang jualan untuk tujuan politik praktis, ya artinya kan dia menjual-jual nama Tuhan, menjual-jual nama ayat, menjual-jual nama Nabi, nama Rasulullah SAW, dan itu dilarang dalam Islam. Artinya kalau kita lihat lagi kepada fakta di Indonesia, oke lah teman-teman, mungkin ada yang tidak suka dengan pemerintah dan ada kebijakan-kebijakan yang tidak disukai. Ya saya juga banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut saya harus dikritik dan dibenarkan dan dinasihati. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks negara selama ini ya, kita kan selama ini kan tidak ada yang melarang kita untuk melakukan sholat, puasa, zikir, gitu kan. Tidak ada yang melarang kita sholawat, mengumandangkan azan gitu loh. Walaupun kemarin ada pro kontra ya, isu-isu yang lagi hangat itu. Dan juga selama ini undang-undang juga memfasilitasi kok tentang tentang bagaimana tataran aturan puasa, misalnya zakat, haji, dan itu keamanannya dijamin oleh negara. Dan kita harusnya tidak ada loh istilah Islamofobia di Indonesia, karena memang Indonesia tidak terkena penyakit Islamofobia kan. Ya begitulah kira-kira. Nah terus lagi kalau misalnya ada Islamofobia, buktinya saya dapat kabar bahwa di kementerian-kementerian aparatur pemerintah itu banyak loh orang-orang muslim. Bahkan pemimpin kita juga muslim kan. Artinya di sini harus kita pilah-pilah lah, jangan karena ada isu-isu politik terus kita murah terseret oleh isu-isu ini segala macam. Kita harus hati-hati juga. Siapapun yang salah, baik di pihak pemerintah ataupun oposisi, itu keduanya sama di mata hukum. Siapapun yang salah melakukan ujaran kebencian, provokasi atau melanggar undang-undang ya harus dibawa ke badan hukum gitu. Itu harus diadili secara adil. Itulah kira-kira teman-teman, mudah-mudahan kita bisa lebih bijak dan lebih adil memandang segala situasinya. Mungkin demikian, semoga Islam tetap selalu berkibar di negara kita, selalu menjadi ramah bagi sekalian Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.